Saya mau tanya begini, tunggu ya Kak. Saya mau tanya sedikit begini. Apa tuh Bang? Kalau saya tidak membencikan agama ini itu, tapi saya semua menghormati. Tapi sedikit saya masih bingung itu begini. Kan baca Al-Quran itu kan semuanya bahasa Arab. Arab. Itu Terus? jadi apakah itu semua orang tua maupun muda itu mengerti atau tidak, Kak? Jadi gini Bang, ya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Yang dimaksudkan mengerti apa? Karena Nabi yang diturunkan wahyu dari Tuhan itu dia pakai bahasa Arab. Nah karena bahasa ini bahasa asing bagi Indonesia, maka sudah pasti tidak semua orang bisa. Ya, tidak semua orang bisa, tetapi yang mau belajar bahasa Arab, nah itu yang paham. Makanya muslim itu diwajibkan belajar. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya setiap muslim itu wajib belajar. Apalagi bahasa Arab diperlukan karena Quran berbahasa Arab. Agar paham maka belajar. Kalau malas belajar ya nggak paham. Tergantung orangnya juga. Kalau dia mau paham belajar. Kalau dia kagak mau paham, ya sudah nggak usah belajar gitu, malas-malasan aja. Jadi nggak semua orang Bang, bagi yang belajar, ya paham. Paham. Terus apakah itu kan untuk keselamatan juga kan? Jadi kalau Ya apakah pasti. apakah belum mengerti itu bisa keselamatan atau tidak? Bang, ya yang tidak mengerti ada cara lain, yaitu bertanya kepada yang mengerti. Makanya dalam Quran ada tertulis kayak gini, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada yang lebih tahu di bidangnya. Kalau kamu tidak bisa bahasa Arab, tanya ahli bahasa Arab. Nah gitu. Ada solusinya dari Al-Quran. Kalau Anda tidak mengerti, tidak bisa menerjemahkan sendiri, maka silahkan bertanya kepada yang ahli dalam bahasa Arab, kata Quran. Islam itu lengkap gitu. Oke. Lagi, kalau kenapa tidak terjemahkan kita sholat kita kan orang Kristen disebutkan ibadah. Kalau orang disebutkan sholat kan. Sholat, Jadi terus kalau bahasa Arab itu diterjemahkan contoh ya, bahasa Arab itu diterjemahkan bahasa Indonesia baru sholat bisa gak? oh baik, Bang. Sholat itu bukan aturan manusia, tidak bisa sekehendak umat Islam. Nabinya berbahasa Arab, maka sholatnya seperti Nabi. Dalilnya mana? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, kata Nabi. Waktu Nabi kami sholat, dia tidak ada pakai bahasa Indonesia. Maka ketika dia sholat pakai bahasa Arab, seluruh dunia pakai bahasa Arab. Gitu. Dan di dalam sholat itu ya wajib diketahui terjemahannya. Nah gitu Bang. Jangan cuma baca tapi nggak tahu. Kalau cuma baca tapi nggak tahu maknanya, maka itu namanya mantra. Kan gitu. Jadi orang sholat itu Bang, dia paham apa yang dia baca. Meskipun dalam bahasa Arab. Gitu. Gampang kok. Ya semuanya gampang. Allahu Akbar kabiro. Ya Allah maha besar dengan sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira. Dan segala puji sebanyak-banyaknya untuknya. Kan kayak gitu. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Maha suci dia kan yang dipuja, dipuji ya. Yang maha suci dari pagi sampai petang itu selalu dipuja-puji gitu ya.
Itu maksudnya. Ya, saya mau tanya, berarti tidak bisa terjemahkan bahasa lain ya? Karena nabinya tidak memakai bahasa lain, nabinya memakai bahasa Arab. Tadi kan dalilnya sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Maka nabi pakai bahasa Arab, kami pakai bahasa Arab. Nah, gitu bang. Ya, kenapa pakai bahasa Arab aja? Ya karena nabinya pakai bahasa Arab. Tidak boleh sholat itu pakai bahasa lain. Karena itu ada aturannya, rukun sholat namanya gitu. Ah gitu bang. Terus Berarti ada dalilnya, ada hadisnya, sholat itu dalam bahasa Arab. Oke, berarti kalau bahasa lain terjemahkan berarti kena pelanggaran ya? Bukan kena pelanggaran, memang harus diterjemahkan. Tapi terjemahannya tidak dipakai dalam ritual melaksanakan sholatnya. Oh, Gitu. berarti sholatnya pakai bahasa Arab tetap, tapi untuk pemahamannya harus terjemahkan Harus ke diterjemahkan Indonesia. bahasa sendiri ya. Gitu. Betul. Makanya kan tadi saya coba kasih contoh sama abang ya. Ketika saya bacakan tadi ya, doa iftitah kan sunnah ya teman-teman. Saya ambil wajibnya aja, Al-Fatihah. Contoh kayak gini bang ya. Bismillahirrahmanirrahim, bahasa Arab. Kami tahu, paham. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Atau tahu kami, tapi tetap kami pakai bahasa Arab. Karena Nabi juga pakai bahasa Arab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kan bisa. Kan kayak gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Atau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. Ya menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Tidak ada ya yang kami sembah kecuali Dia, dan tidak ada kami meminta pertolongan kecuali kepada Dia. Kan kayak gitu. Ihdinas siratal mustaqim, dan tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang diberi nikmat seperti jalan para nabi. Tuh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang engkau murkai. Waladhdallin, dan bukan jalan yang sesat. Paham kan saya? Saya terjemahkan langsung gitu. Itu yang dipakai dalam sholat gitu bang. Jadi kami paham apa yang dibaca meskipun dalam bahasa Arab. Coba bang, Anda kayak gini. Ya saya mau tanya sama abang sedikit aja tentang bahasa ini. Menarik masalahnya. Bang, Anda kan Kristen Indonesia ya, memakai bahasa Indonesia. Kristen Cina memakai bahasa Cina, betul nggak? Iya, betul. Nah, kalau Islam kan Islam Indonesia pakai bahasa Arab, Islam Amerika pakai bahasa Arab, Islam Cina pakai bahasa Arab. Maka orang Islam ya masuk masjid di negara manapun dia paham gitu apa yang dibaca, kan gitu. Baik di Cina, baik di Amerika, baik di Spanyol, baik dimanapun, semua Islam pakai bahasa Arab. Bisa, saya mau ibadah ke Mekah bisa, ibadah ke Cina bisa, ibadah ke Amerika bisa saya gitu. Nggak ada batasannya. Nah coba kalau yang abang pakai bahasa Indonesia. Ketika abang ke Cina, Anda masuk gereja Cina. Di gereja Cina ngomongnya bahasa Cina, nggak ada bahasa Indonesia. Kata orang Cina ya, cancincung, sing sing salawar, kan kayak gitu. Kira-kira Anda ngerti nggak kalau dia ngomong kayak gitu? Tapi kalau ada ayatnya, pasal ayat dibaca, kita akan melihat sendiri di Alkitab bisa. Hah? Apa dia ngomong apa dalam bahasa Indonesianya itu? Ngerti nggak Anda? Maksudnya gini kan, kalau bahasa Cina kan ayat kan, ayat ini begini kan. Itu kan gimana dia mau ngomong ayat? Dia nggak pakai bahasa Indonesia.
Iya ya. Itu pasti tidak mengerti lah. Ya nggak mengerti. Artinya Iya. apa bang? Ya Kristen nggak bisa dipakai kalau beda negara. Kalau Islam Hmm. bisa. Itulah kenapa bahasa Arab itu bahasa persatuan umat Islam seluruh dunia. Ah gitu. Kalau Kristen kan di Indonesia pakai bahasa Indonesia, bisa ibadahnya di sekitaran Indonesia saja, nggak bisa ke Cina gitu. Dan orang Cina nggak bisa, yang dia kagak bisa bahasa Indonesia nggak bisa masuk gereja gereja Indonesia. Iya. Gitu. Iya benar. Artinya apa bang? Artinya satu, agama yang satu ya, itu adalah bahasa yang satu dipakai di seluruh dunia. Makanya kata Tuhan ya, Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Itu maksudnya. Ya iya teman-teman, coba betul kata abang tadi, nggak bisa dia ya, ibadah di Cina karena bahasanya bahasa Cina bukan bahasa Indonesia. Maka kan seperti tadi ya, kalau Cinanya ngomong cancing cung sing sing salawar, apa artinya? Iya, nggak tahu juga sih. Makanya kita mau buka yang mana? Kan gitu, di kitab Anda nih kita mau buka yang mana? Kan gitu, bahasanya kayak gitu. Apa maksudnya? Bingung kita. Iya, Ah, bingung. gitu bang, gunanya satu bahasa, yaitu Arab. Hmm. Silakan, mungkin ada yang lain lagi abang mau tanyakan. Saya ditanyakan lagi, Yesus dengan Muhammad Nabi, Yesus di luar dipelajari atau Muhammad Nabi di luar dipelajari? Kalau Yesus dengan Nabi Muhammad sama-sama Nabi, duluan Yesus bang. Di Islam aja Yesus atau Nabi Isa, ya kami sebutnya Nabi Isa, Yesus itu Nabi ke-24 di tempat kami. Nabi Muhammad itu Nabi penutup ke-25. Terus Yesus itu kenapa agama Islam tidak nabi, tidak Tuhan, manusia biasa nabi? Oh baik, bagus bang, bagus. Ini Yesus kenapa ya menarik gitu. Kenapa Yesus ya di dalam agama Islam itu adalah nabi bukan Tuhan. Jadi bang, kalau kita lihat ya, ini dari segi Kristen dulu ya, dari kitab Kristen, dari kitab abang, tidak pernah Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan. Tidak pernah dia mengaku dia menciptakan langit dan bumi. Iya. Nah, terus di dalam kitab Anda, Yesus itu dia punya Tuhan. Artinya dia bukan Tuhan. Di dalam kitab Anda, Yesus itu hamba Tuhan. Nah gitu. Maka Islam ya menegaskan memang Yesus itu hamba Tuhan. Bukan Tuhan. Karena dia tidak pernah mengaku jadi Tuhan. Gitu bang. Makanya diluruskan oleh Islam. Karena Kristen menuhankan. Diluruskan oleh Islam. Pengakuan Yesus tuh kayak gini. Qala inni abdullah. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Tuh. Ini Arabnya bang ya, saya bacakan. Al-Quran saya kan bahasa Arab. Gak apa-apa, langsung saya terjemahkan gitu. Qala inni abdullah. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Gitu di Islam. Bukan menjadikan aku seorang Tuhan. Agak. Makanya di kitab Anda dia ngaku, orang-orang memanggil dia nabi, bukan Tuhan. Mau tanya, Yesus punya ayah siapa? Anda yang tahu. Kalaunya di Islam tidak disebutkan ayah Yesus itu enggak. Tapi kalau sejarah Kristen kan Yusuf. Enggak juga. Enggak juga. Tapi secara manusia kalau ayah diri memang Yusuf. Tapi iya itu secara adat. Secara adat kan penyebutan secara adat. Tapi kalau sebenarnya memang dia tidak punya ayah.
Makanya di Islam tidak pernah menyebutkan Yesus itu punya ayah, nggak ada. Makanya sebutannya di Al-Quran selalu Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, gitu. Isa putra Maryam, nggak ada Isa anak si A, nggak ada. Saya mau tanya, kalau Adam awal kan pertama menciptakan Adam itu punya ayah gak? Nggak Ayah juga. dan ibu. Terus itu kuasa Allah atau siapa? Kuasa siapa menciptakan Adam? Baik, Adam itu diciptakan atas kuasa Allah. Ya. Ada ayatnya Bang dalam Quran kami, ya ayatnya Quran surah Ali Imran ayat 59. Apa bunyinya? Ya, inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Penciptaan Nabi Isa sebagaimana penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Kemudian dia berfirman untuk menjadikan Adam. Adam jadilah, maka Adam menjadi, gitu. Kan Anda bilang apa di Adam itu kan kuasa Allah. Terus tidak punya ayah kan? Kuasa Dia diciptakan dari tanah. Kuasa Allah. Terus Yesus tidak punya ayah, berarti kuasa siapa? Ya sama, kehendak Tuhan juga, kuasa Tuhan juga. Ya, kuasa Tuhan. Berarti berasal dari siapa? Sama, Adam dengan Yesus sama-sama kuasa Tuhan. Iya. Terus itu berasal dari Tuhan kan? Ya, dua-duanya berasal dari Tuhan, dari kehendak Tuhan. Terus kehendak Tuhan, kita sebagai umat Kristen disebut Tuhan. Baru kenapa kalian tidak Tuhan sebagai manusia biasa? Kalaunya Adam ya Bang ya, udah dijelaskan Adam itu ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan, sama dengan Yesus ciptaan Tuhan. Artinya dia bukan Tuhan, karena sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Nah, kalaunya Tuhan menciptakan sesuatu, maka bukan Tuhan. Gitu loh Bang, dalam Islam. Berarti begini. Saya mau tanya lagi, kita juga malah saya mau balik tanya sama Abang, kenapa Yesus malah Anda Tuhan kan gitu loh. Iya, kita sebagai Tuhan itu karena Yesus itu sebelum Muhammad Nabi ada, nabi-nabi yang terbesar ada, Yesus itu sebelum ada. Jadi Yesus menurut Anda Yesus itu lebih duluan ada gitu. Ya. Dari para nabi lain, ngerti saya. Lalu begini. Kita kan umat Kristen kan kita kan percaya tiga Tritunggal. Iya kan? Tritunggal. Terus Tritunggal itu Allah, Yesus, Roh Kudus. Itu sebelum dijadikan di dunia, mereka tiga ini ada. Oh, ada, baik. Nah, kalau gitu tiga-tiganya Tuhan. Enggak begitu. Satu pribadi tapi satu orang tapi tiga pribadi. Tuh, satu orang tapi tiga pribadi, bahasanya kayak gimana? Ya. Saya tanya dulu. Berarti Yesus itu Tuhan gitu. Iya. Roh Kudus Tuhan? Iya. Tapi bukan Bapak yang di surga? Begini. Orangnya satu tapi namanya tiga. Orangnya satu tapi namanya tiga. Iya. Nah, kayak gimana contohnya? Allah itu tetapi disebut Yesus itu kenapa dan mengapa, terus Allah itu sendiri tapi disebut Tuhan Roh Kudus itu kenapa dengan mengapa, ada alasan besar juga. Jadi menurut Abang nih, Abang Tritunggal, Yesus itu keluar dari Allah gitu. Iya, pribadi satu orang tapi dua pribadi. Bang, saya mau tanya kalau kayak gitu ya. Kalau Yesus adalah Allah, Allah adalah Yesus, saya mau tanya. Abang tuh beol, abang ke WC. Ya, ada tinja, ya bahasa halusnya tinja. Apakah abang itu adalah tinja?
begini, kalau satu orang Jawab tapi, dulu. iya begini, satu Bukan, orang tapi bukan. dinamakan Tinja tiga. itu ya keluar dari abang. Tinja itu keluar dari abang di WC kan kayak gitu. Iya. Apakah tinja itu bisa disebut Anda? Begini, kalau Begini lagi. Allah itu sendiri, tetapi dia kenapa dan mengapa dinamakan Yesus baru datang di dunia? Itu ada alasan besar juga. Baik, saya nggak tanya itu bang. Yang saya tanya ya karena Anda menjelaskan Yesus adalah Allah. Ya Yesus itu keluar dari Allah. Sekarang saya mau tanya ya ketika Anda mengeluarkan tinja dari tubuh Anda, apakah Bukan. tinja itu adalah Anda? Bukan, saya masuk saja bukan tiga dari keluar tidak, tapi satu orang tapi punya nama tiga. Bang, Yesus itu kan keluar dari Allah toh. Menurut paham Kristen Tritunggal. Iya, bukan Gimana begitu, begini. Satu pribadi, satu orang tapi tiga pribadi. Satu orang tapi kelakuannya tiga, ada bagi dua gitu. Gimana itu? Coba bentar dulu saya mau pastikan sama abang dah kalau kayak gitu ya. Tadi Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa yang di sorga Tuhan juga atau bukan? Tuhan juga. Ada berapa Tuhan itu bang? Tiga Tuhan, tapi bukan disebut tiga Tuhan, tidak. Di dalam satu, itu tapi orang satu, tapi dinamakan Allah, Yesus, tiga pribadi. Nah, kalau gitu saya mau bawa kitab abang. Coba abang jelaskan ini ya. Nih, bentar ya. Nih. Ini abangnya, kita baca dulu kitab abangnya. Matius 3 ya, nomor 16. Oke? Nah, kayak gini bang bunyinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Yesus ada di air nih bang ya. Ya. Dan pada waktu itu juga, di waktu yang sama, langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, lalu terdengar suara dari sorga, ya, inilah anak yang aku kasihi, kepada dia sajalah aku berkenan. Satu di sungai, ya bang ya, satu di sungai di air. Terus ya, yang kedua, ya, ada yang di langit bentuknya merpati. Yang ketiga, ada di sorga bentuknya suara. Ini apa bisa kita sebut satu? Yang satu di sungai, satu di langit, satu di sorga. Iya, benar sih. Tunggu. Nah, kan beda tempat tuh. Kalau ini dibilang satu, gimana cara menyatukannya? Kan susah. Matius 3, nomor 16 sampai 17. Ya. Ini jelas bukan 3 dalam 1, bukan. Karena misah-misah mereka. Nah, gimana bang? Begini. Matius 3 atau 16 tak? 16 sampai 17 tuh. 16 sampai 17. Pertanyaannya begini, pertanyaan Kak, jawabnya begini, kenapa dan mengapa di Injil Matius 13 ayat 16? Itu memang penting. Padahal Yesus Kristus tidak berdosa. Jadi sebenarnya tidak perlu dibaptis. Seperti manusia biasa. Tapi alasannya... Saya nggak nanya itu, abang. Yang saya tanya, yang satu di sungai, yang satu di langit, yang satu di sorga. Di waktu yang sama, tempatnya beda.
gimana mau dibilang satu? Karena mereka saat yang sama misah ketiganya. Tunggu, tunggu. Hmm. Tunggu ya. Gak apa-apa bang, saya tunggu. Pusing kan abang? 3 dalam 1, nggak ada. Yesus nggak pernah ngajarin 3 dalam 1 bang. Kayak gimana tuh? Silakan abang pikir dulu. Mau kalau kita pakai akal sehat ya bang ya. Kalau satu di sungai, satu di langit, satu di sorga, di waktu yang sama mereka pisah-pisah, itu bukan 3 dalam 1, tapi memang 3 pribadinya. Gak bisa disebut satu mereka, tempatnya beda-beda. Oke. Jawab ya, jawab. Saya bisa menjawab, tapi aku gak bisa menjawab. Nanti saya tidak bisa menjawab ya. Tapi pendapat saya, pemahaman saya begini dong, supaya jelas ya, Yesus benar-benar diutus Allah, supaya orang melihat bahwa Roh Kudus menyertai. Terus? Roh Kudus menyertai. Ini memang penting. Abang, kalau Anda bilang ya agar Roh Kudus menyertai, berarti ada 2, bukan 1 mereka. Itu kan iya benar seperti itu, tapi pemahaman saya seperti itulah. Ya mau kayak gimana? Kalau nya disebut menyertai pun Roh Kudus berarti ada 2, bukan 1 mereka. Itu begini. Sengaja terjadi bersamaan supaya manusia tahu. Kayak gimana? Terjadi bersama supaya manusia tahu. Terjadi bersama supaya gak manusia apa-apa, tahu. biar bang, gak apa-apa biar manusia tahu, gak apa-apa. Yang kita tanyakan bukan agar manusia tahu, tapi gimana mau dibilang 1? Karena mereka di 3 tempat yang berbeda. Gitu. Di waktu yang sama, ketiga-tiganya muncul di 3 tempat yang berbeda. Dan bentuknya pun beda-beda. 1 bentuk manusia, 1 bentuknya merpati, 1 kagak ada bentuknya. Cuma suara. Mau gimana dibilang 1? Bentuknya aja beda-beda, tempatnya juga beda-beda. Oke. Gak bisa dibilang 1 bang kalau kita waras gitu. Oke, nggak apa-apa bang, nggak usah dijawab. Nanti kalau udah ketemu jawabannya nggak apa-apa. Ya, silakan mau bertanya lagi. Iya, bertanya lagi. Nggak apa-apa. Saya hanya menegaskan itu agar Anda mau mikir gitu. Silakan. Ya, nanti lain waktu aja, nanti saya belajar baru kita bahas ya. Ya, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa kalau nggak tahu. Kita sebagai manusia, jadi ada yang lupa, ada yang tahu gitu. Kalau ini kan keselamatan di surga kan, kita Islam ke agama semua di dunia ini kan kita tujuannya masuk ke surga, iya kan? Terus kenapa saya melihat bahwa orang-orang saat tidak suka saling membenci itu kenapa ya? Bang, tidak suka saling membenci itu sifat manusianya, bukan ajaran, bukan.
Terus ajaran juga, ajaran bahas ini begini-begini, ajaran bahas ini begini-begini. Itu kan saya yakin dan percaya saya masuk neraka atau surga itu pribadi masing-masing kan? Iya, itu kan keyakinan dari agama Anda. Pasti Iya, beda dengan keyakinan agama yang lain. Nah, iya. kalaunya untuk saling membenci, ya Bang ya, itu bukan dari ajaran agama, Hmm, tetapi dari perilaku manusianya, dari perilaku pemeluk agamanya. Jadi abang jangan melihat sebuah agama itu dari perilaku penganutnya. Lihatlah dari ajarannya. Kayak gitu, contoh ketika di Kristen atau di Katolik, ya ada diajarkan kasihilah musuhmu. Kan kayak gitu. iya. Ajarannya kayak gitu. Tiba-tiba ada Kristen yang membenci Islam. Hmm, Sesuai enggak dengan ajarannya? Kan enggak. iya. Artinya yang bermasalah ajarannya atau orangnya? Orangnya. Iya. Nah gitu juga Islam. Nggak ada disuruh membenci di luar Islam, nggak ada. Ayatnya di mana? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Al-Mumtahanah ayat 8 tuh. Ya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang di luar agama Islam, yang tidak memerangi Islam. Jadi Allah itu menyuruh Bang ya untuk baik kepada orang di luar agama Islam. Lalu tiba-tiba ada orang Islam yang benci dengan A, dengan B. Itu bukan agamanya yang salah, perilaku dia. Jadi jangan memandang sebuah agama itu dari perilaku penganutnya, tapi dari isi kitabnya gitu. Oke, oke, oke. Nah, itu agar abang bisa bedakan. Iya, siap, siap. Nah, gitu. Sekarang zaman sekarang itu terlalu susah juga tentang agama sudah berdebat-debat. Itu zaman sekarang apakah zaman akhir zaman atau setengah zaman? Kalau kami sudah nganggapnya sudah akhir zaman ini bang. Semua udah keluar gitu. Udah akhir zaman. Udah dekat Yesus itu turun kedua kalinya. Ya. Nabi Isa itu udah dekat turun kedua kalinya. Bentar aja lagi. Kamu percaya bahwa Nabi Isa itu mau turun dekat. Kita yang umat Kristen mau tunggu Tuhan Yesus itu mau turun dekat, gitu kan ibaratnya. Mm-mm. Hmm. Terus Jadi gini bang, cuma Nabi Isa dan Yesus itu beda tujuannya antara Islam dan Kristen. Kalau Yesus tujuannya turun kedua kali buat apa coba? buat membawa ke surga. Nah, kalau di Islam, Yesus turun kedua kalinya, dia akan mematahkan salib, membunuh babi-babi, dan menghapus jizyah. Itu ayat berapa dan pasal berapa? Nah, itu ada di dalam ayat Al-Quran induknya, Quran surah Az-Zukhruf ayat 61. Tuh. Itu siapa yang Wa in dikatakan? wa innahu la'ilmul lis-sa'ati falatamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratum mustaqim. Dan sungguh benar, Nabi Isa itu menjadi tanda akan datangnya hari kiamat. Tuh, ayatnya, dia akan datang sebelum kiamat gitu. Untuk apa dia? Walamma ja'a Isa bil bayinat. Qala qad ji'tukum bil hikmah wa liubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi. Fattaqullaha wa ati'un. Dia akan menjelaskan apa yang kita perselisihkan. Selama ini Yesus itu dituhankan. Nah, itu dia akan meluruskan. Itulah yang dimaksud mematahkan salib.
dia akan meluruskan ajaran Kristen. Karena Kristen menuhankan dia. Padahal di masa yang lalu, dia tidak ada mengaku Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan gitu. Itu yang dia luruskan. Yang kedua, dia membunuh babi-babi. Ya, itu artinya mematahkan salib itu ya Bang ya. Bukan berarti Yesus atau Nabi Isa nanti masuk ke seluruh gereja di dunia, kagak. Enggak, mematahkan salib itu maksudnya adalah majas untuk memberangus ajaran Kristen di seluruh dunia, gitu. Terus dia membunuh babi-babi. Membunuh babi-babi, umat Kristen sekarang ya mengatakan apa yang masuk ke mulut, ya itu tidak najis, tapi yang keluarlah yang najis. Seakan-akan Yesus menghalalkan babi jadinya. Berarti babi boleh masuk dong ke mulut. Akan kayak gitu. Seakan-akan Yesus menghalalkan babi. Nah, makanya dia di situ menyebut membunuh babi-babi. Dia akan menjelaskan ya bahwa Taurat itu selama langit dan bumi ada tetap dipakai. Babi haram di kitab Abang. Yesus mengikuti kitab tersebut. Imamat 11 nomor 7 babi haram. Makanya Yesus tidak pernah makan babi dan tidak ada menghalalkan babi. Makanya dia turun kedua kalinya. Dia akan membunuh babi-babi. Maksudnya ya dia tetap akan mengharamkan babi. Nggak pernah dia menghalalkan babi. Itu maksudnya Pak. Jadi beda tujuan gitu. Beda tujuan antara Islam dan Kristen. Terus Islam kan tunggu Yusuf ya. Tunggu, maksudnya? Kan kita kan akhir zaman ini kan kita agama Kristen kan kita tunggu Yesus. Terus Tunggu Yesus. Kan kalau agama Islam kan tunggu Yusuf ke siapa? Yusuf ya. Kalaunya agama Islam tunggu Nabi Isa. Kami menyebutnya Isa. Oh lupa Isa. Isa itu setelah dia datang kenapa? Kenapa dia datang? Iya. Tunggu. Kenapa dia datang tadi udah dijelaskan. Dia akan mematahkan salib, ya memberangus Kristen di muka bumi. Terus dia juga akan membunuh babi-babi. Dia akan menjelaskan babi itu haram gitu. Udah dijelaskan tadi itu Bang. Itu tugas dia. Nabi siapa itu? Nabi Isa. Nabi Isa atau Yesus. Abang nyebutnya Yesus, kami nyebutnya Nabi Isa. Ya. Nah, kalau yang itu Abang ya ada di kitab Abang. Nanti Kristen akan diberangus Yesus. Akan diusir oleh Yesus itu ada di kitab Abang. Ini saya kasih tahu ya sama Abang. Oke. Nah, nih Bang ya. Nih Bang ya, nanti ambil Matius 7 ya. Iya. Nah, nomor 22 nih. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Yang panggil Yesus itu Tuhan kan bukan Islam. Kristen dan Katolik. Yang panggil Yesus itu Tuhan. Apa kata Yesus? Ya, banyak orang yang berseru kepada dia Tuhan, Tuhan. Lalu dia ngomong, bukankah kami bernubuat demi namamu, hai Yesus? Dan mengusir setan demi namamu juga, Yesus. Dan mengadakan banyak mukjizat juga demi namamu, Yesus. Ya. Apa jawab Yesus terhadap orang Kristen dan Katolik yang pakai nama Yesus? Pada waktu itulah, kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka, Kristen dan Katolik tadi, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, kata Yesus. Ya. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuh. Makanya Yesus datang kedua kalinya, dia akan mengusir penyembahnya. Dia akan memberangus Kristen, akan mengusir Kristen.
Makanya saya bilang tadi, tugas dia mematahkan salib. Ya. Nah, itu Bang. Jadi Kristen dan Katolik diusir oleh Yesus di hari terakhir, Bang. Terus kita percaya ini setelah mereka dua ini datang, terus kita sama-sama kayak di hadapan Allah atau tidak? Ini Nah, orang ini bersalah, jadi kamu masuk neraka, masuk ini berpiksanya, kita apa berpiksanya akan bersama-sama atau membeda jalannya masuk jadi ke surga? Bang, jadi gini Bang ya, nanti ya dalam paham kami ada hari semua manusia apapun agamanya sejak Adam sampai kiamat nanti di hari itu akan dikumpulkan semua. Baik Islam, baik Kristen atau apapun gitu agamanya, baik kagak beragama, itu dikumpulkan pada hari itu. Terus Di hari itu kita akan pertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia. Nah gitu, semua akan dihitung. Itu adalah hari Yaumul Hisab namanya, atau hari pembalasan, atau kami juga nyebutnya hari Yaumul Mizan dalam Islam, hari penimbangan amal gitu. Nah jadi di hari itu selain Islam ya, selain Islam mohon maaf banget nih Bang ya, selain Islam ada ayatnya. Selain Islam dia akan disuruh mendatangi neraka. Tuh, Quran surah Maryam ayat 71. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiyya. Maryam 71. Tuh. Jadi semua dari kalian itu akan mendatangi neraka. Baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Yahudi, kagak beragama sekalipun, semuanya mendatangi neraka. Disuruh. Kayak gitu. Terus? Karena apa? Karena itu adalah ketetapan dari Tuhan. Semua manusia apapun agamanya akan mendatangi neraka. Lalu di ayat selanjutnya, summa nunajjil ladzina taqaw, dan Allah menyelamatkan orang Islam. Wa nadharuz zalimina fiha jithiyya, dan membiarkan di luar agama Islam masuk neraka. Tuh. Makanya ada di dalam Quran surah Al-Bayyinah ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir yang di luar Islam nih Bang ya, sesungguhnya orang kafir di luar Islam dan orang musyrik ya, itu akan masuk neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik ya, dan kekal selama-lamanya, enggak pernah keluar lagi dia dari neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Ada lagi yang Islam, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Dan orang ya yang beriman serta mengerjakan amal soleh, atau mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Jazauhum 'inda rabbihim, maka balasan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar, surga Eden, atau surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, min tahtihal anharu khalidina fiha abada, atau mereka kekal di dalam surga umat Islam itu karena dia hidup di bawah rahmat Allah. Sedangkan di luar Islam tadi dibiarkannya nyemplung ke neraka gitu.
Quran surah Maryam 71 sampai 72. Kayak gitu Bang. Islam dibalas dengan surga, dan mohon maaf di luar Islam keyakinan kami itu kekal di neraka gitu. Oke. Ini saya bukan ini ya Bang ya, bukan menyebutkan cuma agama Abang, enggak, semua. Gitu. Semua. Itu Bang, artinya apa? Saya bacakan Arabnya, saya juga langsung terjemahkan kepada Anda gitu. Khalidina fiha. Kan kayak gitu. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dan Allah ridho kepada mereka, umat Islam tadi. Dan umat Islam juga ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah balasan bagi orang yang takut akan Tuhannya. Kayak gitu. Jadi semoga mendapat hidayah Bang. Orang Islam semua akan disebutkan semua ke surga ya. Ya kalau Islam ya Bang ya, yang membuat dosa besar, yang buat dosa tetap dibalas. Dibalas ke neraka atau dibalas saja? Nah jadi gini, di neraka itu ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Dan namanya beda-beda tiap tingkatan. Bagi orang di luar agama Islam, tuh dia akan jadi kerak neraka, jadi bahan bakar neraka. Yang ke-1 munafik, beserta orang di luar Islam kafir tadi. Itu neraka paling bawah, gak akan bisa lagi dia naik ke atas. Sedangkan orang yang berdosa besar, karena bahan bakarnya adalah orang kafir tadi, tetap dia nyemplung ke neraka itu, cuma bagian atas. Kayak gitu. Ya. Dan bagian atas tuh masih bisa dia jalan sampai keluar nanti. Sampai masanya dia dikeluarkan. Kalau hukumannya itu udah berakhir. Contoh kayak gini Bang. Ya, kita mencuri di Indonesia dihukum 6 bulan. Kita melakukan pembunuhan berencana dihukum seumur hidup. Yang satu tidak keluar lagi dari penjara. Yang satu masih bisa keluar. Kan gitu. Yang satu melakukan pembunuhan berencana, selamanya dia dalam penjara sampai mati. Gak bisa lagi dia keluar. Gitulah orang di luar agama Islam. Selamanya dia gitu dalam neraka, gak bisa keluar lagi. Tapi kalau Islam yang masih melakukan pencurian atau masih dihukum juga di neraka. Tapi hukumannya tidak lama. Dia akan dikeluarkan gitu. Kan masuk akal. Dari hukum Indonesia kita ambil gitu. Hukum negara kita, Indonesia. Ya. Gitu Bang. Jadi tetap yang namanya Islam melakukan dosa besar itu tetap akan dihukum. Dengan catatan dia tidak bertobat. Tapi kalau dia tobat kayak gimana? Maka Allah akan menutup kesalahannya gitu. Dan akan menghapus kesalahan tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Gitu. Jadi hai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Asa rabbukum, semoga Tuhanmu ayyukaffir ankum sayyiatikum, menutup kesalahanmu yang telah lalu. Jadi kalau kita tobat, Allah akan tutup kesalahan kita gitu. Gitu Bang. Jangan sampai salah sembah sampai mati. Sampai kita mati Bang. Ya, sampai kita mati jangan sampai salah sembah Tuhan. Salah sembah Tuhan bakal fatal gitu. Kita nggak akan bisa lagi kembali ke dunia. Kita ini di dunia juga mempunyai waktu yang terbatas Bang. Paling kita umur 70 tahun gitu. Udah keok sekarang. Ya. Maka dari itu 70 tahun itu gunakan untuk menyembah Tuhan yang benar, bukan Tuhanan. Jadi gitu Bang. Ada lagi Bang Morib, ada yang ditanyakan lagi. Mungkin setelah Bang Morib ini off ya teman-teman, saya juga insya Allah akan off gitu. Karena di tempat saya udah hampir jam 12. Ada 20 menit lagi waktunya Bang, silahkan kalau mau bertanya sepuas Abang gitu, saya akan jelaskan. Silakan. Saya mau turun atau kita lanjut aja? Boleh lanjut, saya masih ada waktu 20 menit, masih bisa kita gunakan tanya jawab 10 menit boleh. Oke, siap.
Saya berpikir dulu ya, saya belum dipahami. Jadi gini Bang ya, ada kasih pesan sama Abang di YouTube saya nih Bang ya. Sama Bang Morip ada kasih pesan dia nih ya. Bagus pesannya buat Bang Morip nih ya. Dari Pajar 21212. Ambil videonya di YouTube Bang. Katanya Bang Morip ambil video saya di YouTube. Ya, tonton, pelajari lagi, benar nggak apa yang dikatakan Ustadz Yusuf. Nah nanti Abang ambil aja di YouTube saya Bang. Pelajari yang saya sebutkan. YouTube-nya apa nih, kita buka ya. YouTube saya itu namanya nih. Bentar. Masih keputar nih. Nah, nanti Abang ke YouTube, klik aja album Yusuf PI ya. Nih. Oke. Dengan judul Entah Ketemu Pendeta Mana Lagi Malam Hari Ini. Nah, gitu. Ini diskusi kita ada di sini. Nanti Abang cari aja diskusi kita tuh ya. Oke, siap. Nih ada lagi 150 orang nih. Teman-teman yang belum subscribe ya bantu saya subscribe dan tingkatkan YouTube tersebut untuk kepentingan dakwah. Terima kasih ya. Terima kasih Bang. Dan Bang, saya jamin kepada Anda, saya mengatakan jujur semuanya. Ini bukan saya ngaku-ngaku, enggak. Saya mengatakan jujur semuanya, baik dalam bahasa Arab yang saya terjemahkan ke Indonesia, baik dari tulisan yang ada di Bible Anda, nggak ada yang saya simpan atau saya dustakan. Nggak ada. Jadi gitu. Jadi dalam Islam itu tidak boleh menyampaikan agama itu dengan cara berbohong. Nggak boleh. Quran surah An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Orang yang melakukan kebohongan, dia tidak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Itu. Jadi ketika menyampaikan agama Islam itu nggak boleh saya berdusta satu kali pun gitu. Oke. Gitu. Terima kasih ya. Silakan kalau Abang mau nanya lagi. Sampai sini aja, nanti lain waktu nanti kita akan belajar lagi dan diskusi lagi Kak. Baik, Abang ya. Terima kasih ya atas pertanyaan, sangat mengedukasi untuk kita semua juga, dan semoga menjadi pelajaran untuk ya kita yang menonton, dan juga Abang ya semoga menjadi asbab hidayah ya untuk Anda khususnya gitu loh Bang. Ayo kembali kepada ajaran Tuhan gitu ya, ajaran Yesus. Terima kasih juga Bapak. Jadi seperti itu. Terima kasih Bang Morip. Kalau kapan-kapan mau naik kembali, silakan untuk meminta naik kembali ya Bang Morip ya. Oke, siap. Nanti kapan-kapan bertemu lagi. Boleh, silakan. Oke, selamat istirahat Bang. Sehat selalu dan semoga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, ya teman-teman. Mantap beliau ya. Beliau nggak ngotot gitu. Beliau bagus gitu orangnya. Ya alhamdulillah. Kalau beliau mau mendengarkan. Itulah penjelasan dari saya ya teman-teman. Jadi waktu kita juga tinggal 15 menit lagi. Kemungkinan saya akan off ya kawan-kawan. Karena saya juga perlu istirahat gitu. Insya Allah saya akan kembali besok ba'da Isya, atau teman-teman nanti dilihat aja ba'da Juhur ya. Ba'da Juhur itu saya live atau tidak. Islam boleh naik di ba'da Juhur gitu ya. Kalau Anda mau juga silaturahim dengan saya, silahkan ke nomor ini ya. Nih saya ganti judulnya ya. Nih nomor saya ya, nomor